14 orang dinyatakan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. 6 orang dinyatakan tewas akibat peristiwa ini. Petugas Gulkarmat DKI Jakarta menemukan 2 jenazah baru dalam kebakaran di Plaza Glodok Jumat pagi. Kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang. 3 diantaranya sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Proses pendinginan masih berlanjut bersamaan dengan evakuasi korban. Keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Keluarga menyebut korban sempat berkomunikasi dengan suaminya 30 menit sebelum insiden kebakaran. Keluarga Ade Aryati, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza, mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna mencari tahu 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban merupakan karyawan di bagian kasir di lokasi terjadi kebakaran yang pada malam kejadian sedang berada di lokasi. Menurut keluarga, korban masih berkomunikasi dengan suaminya sekitar 30 menit sebelum kejadian. Pasca kejadian, keluarga hanya mendapatkan informasi dari 2 rekan kerja korban bahwa korban terpisah dari 2 rekannya saat berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Pihak keluarga kini masih terus berusaha mencari tahu keberadaan Ade Aryati dengan mendatangi posko di lokasi kejadian serta mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ditelepon sama mertua sekitar pukul 10:30 lah. Kita langsung menuju ke TKP itu sekitar jam 11 lewat atau 11:30. Kita sempat nyari, kita konfirmasi pihak ke suami sama adek yang udah nyampe duluan sana. Sempat ketemu dengan rekan-rekan kerjanya? Sempat. Adik, sempat cerita apa mereka gitu Pak? Mereka bercerita sama gitu, kayak misalkan dia sempat bertiga gitu atau berdua bareng, entah di suatu tempat dia berpencar katanya. Oh, berarti sempat melarikan diri sama-sama saat api udah muncul? Iya. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pencarian orang hilang dan hasil otopsi antemortem korban tewas yang sudah ditemukan, kita bergabung dengan Irfan Hardiansyah di Glodok Plaza dan Indra Setiabudi di posko antemortem Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, ada informasi terkini apa? Silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa untuk sore hari ini pihak dari petugas pemadam kebakaran ini mengonfirmasi bahwa untuk jumlah korban yang memang sudah dievakuasi dan ditemukan pasca kebakaran Glodok Plaza kawasan Taman Sari Jakarta Barat ini sejumlah 5 orang dan seluruh korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Dan untuk situasi terkini memang dapat dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa, proses pendinginan ini masih terus dilakukan, yang mana untuk proses pendinginan sendiri ini dilakukan di area lantai 8 karena memang untuk kebakaran ini mengakibatkan 3 lantai, diantaranya ini ada lantai 7, kemudian 8 dan juga lantai 9. Dan untuk lantai 9 ini sudah dipastikan tidak tersisa, begitu bisa dikatakan ambruk semua. Dan untuk lantai 8 ini masih dilakukan pendinginan untuk terus nantinya proses evakuasi ataupun pencarian korban ini dilakukan oleh pihak petugas dari pemadam kebakaran maupun juga petugas BPBD. Dan di sini juga banyak sekali ataupun beberapa unit dari mobil pemadam masih terus disiagakan, kemudian juga mobil ambulan ataupun mobil jenazah juga masih terus disiagakan untuk nantinya apakah memang pada sore hari ini terdapat korban ataupun penemuan korban yang memang sudah dilakukan proses pencarian dari pagi hingga sore hari ini. Dan tentunya ini petugas dari
petugas gabungan, yang mana ini ada petugas PMI, kemudian juga PBBD, Basarnas, kemudian juga pemadam kepolisian dan juga pihak kepolisian berjibaku terus melakukan proses evakuasi ataupun pencarian, yang mana ini ada laporan bahwa 14 orang dinyatakan hilang pasca kebakaran di Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat. Dan tadi kami sempat melihat di mana untuk perwira dari pemadam kebakaran sendiri ini melakukan pengecekan ataupun melakukan penelusuran kembali di lantai 8, yang mana ini untuk lantai 8 sendiri masih terus dilakukan pendinginan karena belum bisa ditembus begitu, sehingga dari petugas gabungan juga belum bisa mencari begitu apakah memang ada korban selanjutnya di lantai 8 sendiri. Dan kami tadi sempat berbincang dengan salah satu perwira yang mana tadi kami berbincang dan juga mewawancarai untuk update terkini bersama perwira Joko Susilo, dan berikut informasinya. Tepat di pukul 07 ya, 07 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting penilaian dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya, karena memang saya laporkan kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja, jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Jadi tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada 1 laporan, jadi masuk jadi 14. Dari 14 yang dilaporkan masyarakat ini, kemarin sudah 4 kita. Ya, pemirsa, itulah tadi perbincangan kami para awak media bersama dengan salah satu perwira yang memang bertugas ataupun bersiaga di tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentu ini kami dari pantauan kami melihat satu mobil dari mobil jenazah ini sudah di standby. Itu artinya apakah memang akan ada lagi korban yang akan dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dan tentunya untuk jumlah korban sendiri ini sudah dipastikan dan sudah dikonfirmasi oleh perwira dari ataupun petugas dari pemadam kebakaran bahwa untuk jumlah korban yang sudah dievakuasi berjumlah sebanyak 5 orang, dan untuk total yang hilang ini dikonfirmasi ada 14 orang. Sementara demikian, Juno. Baik, Indra. Baik, selanjutnya dari Irfan kita ke Indra, pemirsa di Rumah Sakit Polri Jakarta. Indra, apakah sudah ada hasil terbaru terkait otopsi korban tewas terbakar? Silakan, Indra. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini hingga sampai sore hari ini. Pihak dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri Jakarta Timur baru menerima 5 kantong saja, yang mana walaupun sudah ditemukan 1 ataupun dipastikan 6 korban yang meninggal, namun hingga sampai sore hari ini pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati baru menerima 5 kantong saja. Dan terkait proses pencocokan ataupun identifikasi lanjutan terkait para korban ini, Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwasanya dari kelima kantong jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Polri ini, 2 diantaranya sudah berhasil dilakukan pengambilan sampel begitu, yang mana 3 lainnya masih menunggu dikarenakan Juno dan juga pemirsa perlu diketahui bahwasanya kondisi ataupun fisik dari para korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat ini sudah menyatu dengan puing bangunan yang bisa ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran ini sudah dalam kondisi tidak utuh. Dan pantauan kami di Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta Timur, yang mana hingga sampai saat ini dari total korban 5, namun pelapor ataupun sanak keluarga maupun kerabat ini sudah mencapai angka 12 keluarga yang melapor ke di antemortem di rumah sakit ini untuk
menanyakan apakah korban yang berada ataupun sedang diproses identifikasi ini keluarganya ataupun kerabatnya begitu. Namun mereka pun juga saat ini hanya baru bisa menyerahkan dokumen ataupun keperluan-keperluan pihak rumah sakit yang mana ini dibutuhkannya beberapa dokumen maupun juga alat-alat perlengkapan dari korban sewaktu masa hidupnya, seperti ada pakaian yang tidak dicuci maupun juga sikat gigi, yang mana nantinya pihak kepolisian ataupun dari rumah sakit Polri ini akan mengambil dari sisa-sisa bagian tubuh dari korban ini dan ada juga dari gigi begitu untuk mencocokkan, proses pencocokan untuk agar lebih cepat, yang mana hingga sampai saat ini keluarga juga masih menunggu yang mana kapan hasil. Namun pihak dari rumah sakit Polri Kramat Jati memastikan bahwasanya pihaknya baru bisa ataupun minimal 7 hari setelah pemeriksaan baru bisa melakukan pencocokan begitu apakah benar dari salah satu korban ini merupakan sanak saudara maupun kerabat dari para korban tersebut. Demikian Juno, kembali ke Anda. Baik, Indra, terima kasih atas laporan Anda langsung dari RS Polri, dan sebelumnya ada Irfan dari Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Dan berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Maria Lestari, anggota DPR RI fraksi PDIP, hari ini memenuhi panggilannya KPK. Pemanggilan kembali Maria terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Maria tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, didampingi seorang teman dan menggunakan masker hitam. Jubir KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi kehadiran anggota fraksi PDIP ini pada hari ini untuk diperiksa kedua kalinya sebagai saksi kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam kasus suap pergantian antar waktu, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Agustus 2019. Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara Harun Masiku masih buron hingga saat ini. Ketua KPK Setio Budianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto beserta jajarannya menyambangi kantor Kemenko Polhukam pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, Ketua KPK bersama Menko Polhukam membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perbaikan tata kelola. Budi Gunawan selaku Menko Polhukam berkomitmen memperkuat sinergitas dengan KPK. Selain itu, Budi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat, tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat penegak hukum lainnya.
Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah indeks persepsi korupsi kita. Pertemuan ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi, serta mengukuhkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigan terkait maraknya keluhan tentang aplikasi Koin Jagat. Menanggapi hal ini, Koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Langkah Komdiji ini dilakukan setelah menerima berbagai laporan terkait aktivitas perburuan koin dan dampaknya terhadap lingkungan dan fasilitas umum di berbagai daerah. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Menanggapi hal itu, pihak pengembang Koin Jagat melalui co-foundernya Barry Bigan menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sementara itu, dalam keterangannya di media sosial, pengembang Koin Jagat mengingatkan komunitas penggunanya untuk tidak merusak dan memperhatikan lingkungan. Sebelumnya, aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang Koin Jagat menyampaikan permohonan maaf pada pihak yang dirugikan. Sebelumnya, pemirsa, warga Kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Akibatnya sejumlah taman tematik di Kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin. Warga Kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Perburuan koin ini membuat sejumlah taman tematik di Kota Bandung dan sejumlah fasilitas umum rusak, dicongkel para pemburu koin. Koin tersebut bisa ditukar uang, dilakukan dengan kode, nominalnya bervariasi, mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah Kota Bandung sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan. Iya, kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya. Di taman-taman ya kan barangnya kecil, tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Akibatnya petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang telah dirusak oleh pemburu koin. Salah satunya di Taman Tegalega Bandung yang banyak paving blok dirusak oleh para pemburu koin. Petugas juga harus merapikan kembali tanaman yang dirusak warga. Mengantisipasi peristiwa serupa terjadi di Jakarta dan daerah lain, polisi menghimbau masyarakat yang memainkan aplikasi Koin Jagat agar tidak merusak fasilitas umum atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, terkait dengan Koin Jagat, kami izin menghimbau kepada masyarakat agar dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas, mohon dilakukan tetap berorientasi pada bagaimana situasi Kamtipmas tercipta dengan aman, kita saling menghargai satu sama lain. Kami dapat informasi juga bahwa ada beberapa fasilitas yang rusak. Nah ini tolong jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa merugikan pihak lain. Sedianya permainan aplikasi sejenis tidak merugikan, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali bersama kami pemirsa, selain di perairan Tangerang, pagar laut kembali ditemukan di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sejumlah nelayan protes, namun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menyebut pagar laut merupakan kerjasama pemerintah dan swasta. Setelah Tangerang, pagar laut kini juga membentang sepanjang 2 km di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pagar bambu dibangun sejak 6 bulan dikeluhkan nelayan yang hampir kehilangan mata pencaharian karena tangkapan menurun dari 40 kg sekali melaut menjadi 4 kg. Mereka kalau ingin ke sebelah sana harus jauh berkeliling dulu dengan jarak tempuh yang lebih lama. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat membantah pagar laut merupakan pagar misterius. Pagar bambu merupakan proyek kerjasama dengan swasta sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta dan alur pelabuhan yang akan untuk pintu masuk menuju Pelabuhan Nusantara. Nah, selama ini kita ketahui bahwa perairan di Bekasi Utara khususnya di Tarumajaya ini kan sudah ada pemiliknya dari perusahaan-perusahaan yang dengan tujuan masing-masing bisnisnya untuk terminal khusus dan kawasan industri perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan ini kepada nelayan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km dibangun untuk mencegah abrasi. Sementara itu menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, keberadaan pagar laut misterius tersebut dapat merusak ekosistem dan mata pencarian warga yang kesehariannya sebagai nelayan. Setelah viral, pagar laut misterius panjang 30,16 km yang membentang di perairan Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kelompok nelayan menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Pasalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan kondisi nelayan Kabupaten Tangerang yang terbilang memprihatinkan. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu, beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, namun juga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan terjadi dan keberadaan ikan akan berkurang, sehingga nelayan akan kesulitan melaut dan menangkap ikan. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya. Butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Ada ginian, ada yang tahu Pak. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.000 nelayan yang berada di lokasi tersebut, baik tangkap maupun budidaya. Saat ini pemerintah telah menyegel pagar tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Ya, setelah viral pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya untuk memecah ombak agar mencegah abrasi. Namun di sisi lain, WALHI menyebut keberadaan pagar ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, tetapi juga merusak ekosistem. Sudah bersama kami Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friyatna, dan juga sudah hadir Kuasa Hukum Agung Sedayu, Muanas Al-Aidid. Assalamualaikum, selamat sore Bang Mukri, Bang Muanas. Selamat sore Mas.
Ya, dengan Herjuno di studio. Saya ke Bang Mukri terlebih dahulu. Ada pagar, pasti ada pemiliknya, tapi masih simpang siur. Bagaimana Walhi melihat ini? Ada temuan seperti apa, Bang Mukri? Ya, kami memang belum mempersoalkan ya soal kepemilikannya, karena yang menjadi fokus kami itu bukan soal kemudian pagernya, itu kan cuma menjadi salah satu aja motif dari yang selalu kami ungkapkan terkait dengan rencana besar mengkapling-kaplingkan ke laut untuk direklamasi. Oke, Anda menyebutkan tadi bahwa ada by design, tapi arahnya kemana Bang Mukri? Karena yang saya baca juga Anda sempat menyebutkan bahwa ada perusahaan besar di PIK, seperti itu benar? Bang Mukri arahnya ke sana? Iya, kenapa disebut by design gitu ya? Karena sekali lagi dalam rujukan Perda nomor 13 tahun 2000 untuk tata ruang tahun 2011-2031 itu. Nah kan ini menjadi unik, berulang-ulang saya sebutkan. Ngurus yang namanya ruang terbuka hijau aja sampai dengan hari ini Kabupaten Tangerang itu baru mencapai 0,1% atau luasnya cuma 13 hektar dari total luas kabupatennya. Nah kemudian dia mau membisniskan laut. Nah, sementara laut itu untuk siapa gitu loh, bukan untuk kepentingan rakyat. Oke, Bang Mukri, arahnya memang perusahaan besar seperti itu, di PIK, benar? Kalau kemudian kita berdasarkan hasil rujukan kita ya, kita sumber petanya ya, sumber peta adalah lampiran peta arahan tata ruang Kabupaten Tangerang yang diterbitkan tahun 2011. Di situ muncul yang namanya singkatan PIK2. Seperti apa isinya Bang? Atau arahnya memang seperti apa? Nah, setelah kita digitasi itu dari 7 pulau yang dipersiapkan itu keluarlah angka-angkanya masing-masing, ada yang sekian hektar ya. Seperti di Keronjo itu totalnya ada 1.530 hektar. Di dokumen yang lain disebutkan ada 1.500 hektar. Nah ini semakin meyakinkan kami bahwa memang motif utama dari pagar ini adalah untuk persiapkan kerangka mereklamasi pantai, terlebih di dalam RPJP-nya yang baru saja dibahas untuk tahap pertama ini kembali berulang-ulang pembangunan kota baru pantai utara di Kabupaten Tangerang itu diarahkan untuk dalam bentuk melakukan reklamasi. Oleh perusahaan di PIK, kurang lebih seperti itu mungkin arahnya, anggapannya. Itu sekali lagi ya basisnya kami dokumen. Silakan mau ngaku mau membantah, itu bukan urusan kita gitu ya. Siapapun buat kita itu nggak benar, mau pakpik, pakpuk, terserahlah itu urusan lain. Tapi buat kita, mau apapun namanya itu nggak benar. Brengsek, terlampau brengsek pemerintah ini. Bang Muanas. Terutama pemerintah daerahnya. Iya. Sebelum saya ke Bang Muanas, singkat saja Bang Mukri, bahwa kalau ada argumen bahwa masyarakat yang membangun nelayan untuk tadi mencegah abrasi, untuk kepentingan nelayan, Anda menilainya kurang lebih seperti apa? Ilmu dari mana dia ini? Baik Bang Mukri. Udah gitu aja. Saya ke disaster, saya ini juru kampanyenya disaster. Baik, saya ke Bang Muanas. Bang Muanas, Anda punya tanggapan, Anda selaku kuasa hukum Sedayu Group, seperti apa? Silakan. Iya, saya kalau melihat isu PIK ya, ada beberapa orang untuk membangun citra negatif terhadap PIK itu ya seperti yang dialami oleh Pak Jokowi. Artinya bahwa situasi kita hari ini untuk membangun fitnah itu bisa dilakukan oleh orang, NGO, media. Nah itu yang kemudian terjadi pada PIK hari ini yang saya lihat. Bahwa jelas gitu loh, kalau bicara soal pemagaran laut, pagar-pagar laut itu, sebetulnya kami nggak punya kepentingan karena itu berada di luar wilayah PIK. Tapi kan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memaksakan dan membangun citra negatif bahwa seolah-olah PIK yang membuat pagar-pagar itu. Padahal PIK sudah membantah, sudah ada pihak yang kemudian bertanggung jawab, yaitu para nelayan yang mengatakan bahwa keberadaan bambu-bambu itu untuk abrasi, ya, untuk tangkap ikan, untuk tangkap kerang, ya kan. Aktivitas di laut itu kan banyak, ya, nelayan juga kan macam-macam. Ada yang ya kan seperti itu. Nah itu ada yang, tapi ada beberapa kelompok yang tetap kan tidak mempercayai itu, ya kan, dengan alasan itu dibangun kilometer, puluhan kilometer dengan biaya yang kemudian tidak sedikit. Anda kalau turun ke lapangan itu ya, dari sepanjang pantai, dari sepanjang pagar bambu itu ya, dari Keronjo sampai Tenaga, itu bentuknya beda-beda. Justru bagi saya masuk akal gitu loh. Kalau ada alasan misalnya nelayan yang menggunakan itu untuk kepentingan masing-masing, ya.
tapi bukan bermaksud kemudian membela mereka gitu. Artinya ada ruang pendapat lain yang juga harus dihormati untuk itu. Ya, kalau kemudian kita bicara soal pagar laut, kan kemarin seperti bilang sama Kiara. Ya, Kiara melakukan catatan bahwa pagar-pagar laut itu ternyata juga tidak hanya di Kabupaten Tangerang loh. Ada di Sangiang, ada di Pari, ada di Rempang, ada di Aceh, ada di Serdang Bedagai, ada di Manado. Apakah itu dibuat oleh PIK? Ya, PIK ini perusahaan real estate nasional sudah 40 tahun. Kita tidak pernah melakukan kegiatan pengerjaan apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Silakan cek, buktikan di mana. Jangan pakai asumsi. Semua yang menyerang dan membangun citra negatif kepada PIK ini kan dasarnya karena dia asumsi. Iya kan, sementara ada fakta, kemudian malah tidak dipercayai. Kalau dari Bang Mukri tadi bahwa memang ada catatannya, ada datanya tadi perluasan terkait ini, dan ini mungkin bersinggungan dengan wilayah-wilayah di sekitar PIK. Anda melihatnya seperti apa data yang dipunya saat ini? Loh, data dari mana? Data itu kan kemudian harus diuji. Silakan dong ya proses hukum kalau memang dia punya data. Nah, silakan dong kasih ke KKP yang sedang melakukan proses penyelidikan untuk 20 hari ke depan. Tapi jangan silakan Bang Mukri. Iya, silakan Bang Mukri. Saya mau tanya. Anda bilang tadi kapan kami pernah ini untuk konteks PIK-nya. Lepasin dulu ya soal yang Bambu Tangerang tadi. Baik. Pertanyaan saya, ya, itu PIK Indah Kapuk, PIK 1 itu apa lokasi awalnya? Kalau betul nggak pernah melanggar peraturan perundang-undangan. Saya makanya tanya sama Anda. Itu kan apa kalau PIK kemudian dianggap melakukan pelanggaran? Kalau kayak gitu, masa nggak tahu? Itu kan kawasan hutan, mangrove. Dirubah. Yang mana? Melanggar undang-undang PIK 1 itu. Yang mana? Yang PN? Anda kan bilang PIK ini sudah 40 tahun. Atau mau bicara soal PSN? Anda bilang PIK ini sudah berdiri 40 tahun, perusahaan besar, perusahaan nasional. Tidak pernah melakukan pelanggaran perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, PIK 1 itu lokasi di mana? Di Jakarta. Dulunya lahannya apa? Yang di mana yang PIK 1? Ya. Ya, yang di PIK 1 kan ada izinnya semua. Ya, tapi lahannya apa coba semulanya? Ya, itu kan lahannya lahan hutan lindung dan kemudian diturunkan dari konversi hutan lindung ya. Hutan lindung ya. Nah, hutan lindung sudah itu cukup. Masalahnya? Di mana masalahnya itu karena kalau kemudian itu dianggap sebuah persoalan, Anda berusaha untuk menurunkan status kawasan hutan untuk kepentingan bisnis. Kan lucu. Nah, ini kan framing nih, kan fitnah. Bukan framing. Dia tidak melakukan upaya hukum, tidak melakukan proses hukum, kalau itu dianggap sebuah persoalan, tapi membangun narasi untuk membentuk citra negatif seolah-olah kami selalu bersih. Kalau memang ada yang salah. Kami juga objektif. Loh, negara ini kan negara hukum, Pak Mukri. Negara ini negara hukum, gitu loh. Kalau kemudian Anda keberatan soal PSN, ada proses hukumnya, silakan ajukan ke PT UN misalnya kayak begitu. Pasti itu begitu yang dicari. Kalau kemudian ada soal masalah pagar bambu, ada kewenangannya udah kita tahu itu motifnya. Udah kita tahu lah. Gitu loh. Orang-orang kayak begini kan susah nih. Dikasih fakta, ada yang mengakui, yang membuat nggak percaya. Kan gitu. Ya enggak? Yang saya keberatan, tugas dari KKP. Yang saya keberatan dari Anda tadi bahwa PIK ini sudah berumur 40 tahun, perusahaan besar, perusahaan nasional, tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pertanyaan mana saya, buktinya? PIK 1 tadi apa lahannya? Apa lahannya PIK 1 itu? Ada putusan Anda nggak yang mengatakan bahwa PIK melakukan kejahatan? Ya artinya Anda itu sampai segitu. Jangan pakai asumsi Anda, Bukan asumsi, untuk kepentingan itu kan pendapat Anda mengatakan ukurannya adalah diturunkan kawasan hutan. Ukurannya adalah kalau kita memang kecuali kalau Anda tidak mau menganggap bahwa negara ini adalah negara hukum. Jangan memaksakan kemudian jelas-jelas lindung. Loh, justru Anda yang memaksakan. Anda menuduh orang tanpa bukti hukum bagaimana? Lagi Pak, tadi Anda sendiri bilang itu penurunan status dari hutan lindung. Ya kan prosesnya ada izinnya itu, ada tahapan. Dan itu melibatkan pemerintah tempat, termasuk pemerintah pusat. Semua ada caranya, ada prosedurnya, ada mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita tidak akan mengerjakan kalau itu kemudian belum selesai. Kalau ini kawasan lindung, jangan juga dipaksakan digusur. Masih banyak lahan yang benar. Loh, itu ada. Loh, kita investasi kok gimana? Ada caranya ya. Anda susah kalau bicara orang yang nggak ngerti hukum begini. Ini loh Mas. Bang Muanas, Bang Mukri ya, izin ya. Kita boleh diskusi ya, tapi sedikit adem. Saya mungkin ya kita sama-sama cari pemilik. Saya ke Bang Muanas dulu. Bang Muanas, silakan Anda lanjutkan.
sedikit. Dari siapa? Dari kita? Iya, dari Bang Muwana, silakan. Iya, jadi kita melihat ya bahwa soal pagar laut itu sebenarnya sudah clear. Jadi tinggal menunggu saja hasil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan melakukan investigasi dan penyelidikan selama 20 hari ke depan. Jangan dipengaruhi gitu loh. Baik. Jangan kemudian pihak-pihak memberikan pendapat yang kemudian mengambil alih seolah-olah seperti menghakimi. Nah itu juga kan nggak benar. Kita ini negara hukum, ya. Padahal kalau kita kemudian mau jujur, ya soal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu waktu 7 km itu sebenarnya sudah dilaporkan kok, bukan enggak. Nah, kenapa kemudian setelah 30 km kemudian banyak pihak-pihak yang tertentu kemudian datang ke situ seperti seolah-olah disudutkan kepada PIK, mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Kan ini adalah upaya-upaya kemudian mempolitisasi. Lakukan investigasi dong, lakukan penyelidikan. Jadi biarkan proses waktu investigasi dulu ya Bang. Iya, justru misalnya begini ya, yang diminta pendapat ini kan sebetulnya adalah kelompok-kelompok nelayan yang justru tidak berada di kawasan pagar itu, di luar. Menurut data kita yang ditemukan misalnya kayak siapa Holid gitu kan yang dihadirkan, kemudian mereka bicara soal masalah pagar-pagar itu, ternyata kita cek dia orang Pontang, ya kan, bukan berada di wilayah Kabupaten Tangerang tapi di wilayah Serang. Nah ternyata dia juga afiliasi terhadap pasangan paslon Pilpres pada saat Bang Muanas, ya kan? Iya, izin Bang. Nah, kemudian misalnya gini, ada juga yang namanya misalnya Mahesa, itu kan kita yang mengaku ganti nama menjadi Saifuddin. Dia adalah seorang influencer TikTok, tiba-tiba kemudian menjadi nelayan. Nah, situasi-situasi seperti inilah fitnah dan hoax yang kemudian saya kira membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Gitu loh. Bang Muanas, jadi kalau ada misalnya yang saya baca juga warga, misalnya ada warga Tanjung Pasir, Teluk Naga bicara bahwa yang membangun adalah pihak tertentu dan menyebutkan Sedayu Group. Ini nelayan misalnya, warga menyebutkan, Anda melihat tadi bahwa itu tidak benar ya Bang? Iya, kita tidak benar, itu kita bantah bahwa nggak bisa kita mengelak gitu loh. Bambu-bambu itu juga kan sudah diakui dibuat oleh nelayan setempat. Artinya kita nggak mau berspekulasi, kita ini nggak punya kepentingan, cuman kita harus meluruskan ketika bambu-bambu itu diarahkan untuk membangun citra negatif kepada kita. Ya kita harus kasih pencerahan. Baik Bang Muanas, saya dapat poinnya. Saya ke Bang Mukri. Bang Mukri, bahwa ketika Walhi punya banyak temuan dan ini sudah saya lihat juga 2015 Anda dan teman-teman juga sudah memperjuangkan ini terkait Perda 2011. Sebenarnya alasan dan juga argumen yang Anda bawa, kita bawa hari ini, punya data dan bukti yang cukup panjang dan sudah mengarah ke pihak-pihak tertentu ya Bang Mukri, dari Walhi sendiri. Ya, sekali lagi ya, basis kita itu dokumen resmi pemerintah ya. Itu satu, kita nggak mengada-ada. Yang kedua, yang perlu diketahui, makanya kita sebut tersesat ini, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2010 ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir, jadi hak ada putusan MK itu membatalkan mulai dari pasal 1, kemudian 15, 16, 17 sampai dengan 24 termasuk 50 ayat 4 dan 5 tidak boleh yang namanya kawasan pesisir itu dikapling-kapling karena masyarakat pesisir itu punya hak konstitusional. Nah, undang-undang hak pengelolaan pesisir ini dibatalkan oleh MK waktu itu saat Pak Mahfud MD karena dianggap bertentangan dengan undang-undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir di pulau-pulau kecil. Nah, ini menjadi aneh ketika kemudian Pemda ini selalu memasukkan kata-kata reklamasi lagi. Dari awal saya sebutkan, kenapa disebut by design? Untuk kepentingan siapa sebetulnya reklamasi itu? Angkanya disebutkan ada. Yang namanya membangun itu kan menjawab buat kebutuhan rakyat, buat kebutuhan investasi. Makanya kita berani menyebut bahwa ini yang namanya bentuk untuk menjual negara, kedaulatan negara. Berarti Bang Mukri, kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan tertentu. Nggak ada, itu satu. Yang kedua, yang perlu Anda ketahui, betul saya nggak paham soal pengetahuan ilmu hukum gitu ya. Tapi saya dalam hal lingkungan hidup. Yang kedua ini terkait yang lingkungan hidup. Yang namanya lingkungan hidup itu tidak pernah mengenal batas administrasi. Nggak boleh dia dibatasi. Ya. Yang ketiga, lingkungan hidup itu hak konstitusional setiap warga negara. Diatur dalam undang-undang, bukan undang-undang teknis lagi, undang-undang dasar. Ini yang harus Anda ketahui, maka berulang lagi saya sebutkan ini, seandainya tidak ada nelayan sekalipun yang menguruk pantai itu, kami tetap akan melakukan upaya hukum kalau itu jalannya. Kenapa? Karena kami wali lingkungan.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, punya legal standing. Seperti itu. Oke, Bang Muwana silakan Bang. Iya, masalah yang dihadapi itu kan yang mengkafling siapa? Nggak ada itu yang mengkafling. Ya kan? Kita setuju bahwa laut itu adalah alat pemersatu bangsa. Ini milik kita bersama yang kemudian harus kita jaga. Ya kan? Poinnya itu. Nah, saya kira kalau kemudian misalnya keberadaan bambu-bambu yang ada di lokasi itu kan sebetulnya ya sedang dilakukan investigasi lah saya kira. Saya tidak terlalu banyak memperpanjang persoalan ini, kita tinggal menunggu saja hasilnya dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, apapun kita terima. Saya kira setuju kalau memang itu dianggap membongkar, kalau perlu dibongkar, kalaupun kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan, saya kira juga harus ini secara bisa objektif. Tetapi yang pasti dari awal PIK 2 sama sekali nggak punya kepentingan terhadap pagar-pagar itu, karena memang itu di luar wilayah kita dan tanah-tanah kita juga masih banyak kok. Sekitar 30.000 hektar, kita masih punya lokasi, ngapain kita ngurusin pagar-pagar yang nggak ada kaitan dan bukan masuk dalam wilayah kita. Nah, saya kira itu. Jadi kita tinggal tunggu saja lah bagaimana nanti investigasi dan kesimpulan yang kemudian ditarik oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Gitu. Oke, jadi tegas Bang Muwanasya bahwa itu kalaupun dikesangkutkan dengan Sedayu Group tidak benar, seperti itu kurang lebih? Nggak benar itu, fitnah. Oke. Baik. Bang Mukri, kalau kita lihat juga bagaimana ya ini klaimnya kan simpang siur dan pemerintah juga sampai sekarang belum mencabut. Anda melihat ada lagi-lagi ini ada pagar tapi nggak punya kepemilikan. Ini sulit sekali mengungkapnya padahal kita tahu ada yang masang, pastinya juga publik harusnya di sekitar juga paham siapa yang memiliki itu. Ya ini untuk kesekian kali ya. Negara itu punya sumber daya yang cukup, kurang apa? Saya kasih contoh lagi nih yang paling sederhana. Satu, orang dibunuh, kakinya dibuang di mana, palanya di mana, tangannya di mana, ketemu pembunuhnya. Kedua, teroris, nyumput ke kolong amben, ke gorong-gorong juga ketangkep, masa ngurus begini aja nggak bisa? Dan begitu, jadi agak unik tuh. Nah, khusus ke yang terkait dengan perusahaan PIK, nah maksud saya begini nih, saya kasih tahu justru kasih clue. Bisa jadi masyarakat itu curiga gitu ya kepada PIK ya, karena PIK punya pengalaman satu. Jangan mengatasnamakan masyarakat dong curiga kepada PIK. Faktanya ada masyarakat nelayan itu kok yang bantah. Bukan, karena Anda begini. Pola-pola seperti ini loh yang saya maksud itu dia. Sebentar, Bang Muwanas, sebentar Bang Muwanas ya. Kita kasih kesempatan masing-masing. Ya. Mengatasnamakan masyarakat yang mana gitu loh. Kalau lu nggak ada kepentingannya buat apa ngomong itu? Oke, sebentar Bang Muwanas, sebentar Bang Muwanas. Bang Mukri silakan. Jadi kecurigaan kalau ke PIK itu wajar, seperti itu Bang Mukri? Iya, karena dia selalu statementnya begitu. Akhirnya muncul, oh berarti kenapa kalau nggak dia ngarahnya membenarkan ke sana terus walaupun diawali ya kami nggak bermaksud membela. Sepertinya positif aja. Bang Mukri, narasi yang dibangun itu diarahkan seolah-olah yang membuat pagar itu PIK. Kita kan perlu klarifikasi dong. Bukannya kita menolak itu dibongkar. Justru kita setuju kalau memang itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi jangan dipengaruhi dong. Kementerian Perikanan dan Kelautan yang melakukan investigasi. Itu tidak perlu dipengaruhi pun kewajibannya harus dibongkar. Apalagi disebutkan ilegal. Masa harus nunggu putusan dulu? Tuh lihat tuh pesawat baru datang ke pantau radar langsung Sukhoi terbang. Siapa ini? Ya justru ini kan proses sedang berjalan. Masalahnya kan Anda ini membangun narasi seolah-olah bahwa pagar laut itu dibuat oleh pengembang. Kan itu persoalannya. Serahkan saja nanti pada lembaga terkait untuk melakukan investigasi. Bang Mukri, sebentar Bang Muwanas. Bang Muwanas. Bukan, karena dirimu selalu membela. Itu masalahnya. Oke, sebentar. Abang-abang. Buat apa? Bang Mukri, Bang Muwanas, ya. Izinkan saya berbicara. Bang Mukri, Bang Muwanas, sebentar. Ya, sebentar. Saya ke Bang Mukri dulu ya, Bang Muwanas. Bang Mukri, kalau tadi Anda menyebutkan kecurigaan mengarah ke pihak tertentu ya. Ini kan curiga, istilahnya bahwa ada sangkaan ke arah situ. Walhi punya validasi apa ketika kita bicara curiga atau dugaan? Ini yang membuat Walhi yakin bahwa ada. Saya berulang-ulang nih ya, basis kita. Sayang saya nggak bawa laptopnya ya. Di peta itu, di rujukan tata ruang yang terbit tahun 2011 itu keluar. Nama yang nama singkatan PIK itu. Maka saya bilang saya nggak menyebut, tapi data itu keluar sendirinya. Luasnya berapa?
Dokumen tata ruangnya makanya asumsi kasih tahu kamu penyusun tata ruangnya. Bang Mukri, tata ruang ini di kawasan PIK. Bisa kami tunjukkan. Bang Mukri. Sayang saya bilang nggak bawa laptop. Beda kalau di bambu itu sudah ada pengurukan, ada alat berat masuk, bolehlah itu menuduk pengembang. Loh ini cuma pagar bambu, bentuknya beda-beda kok. Ada yang berdiri satu bambu, ada yang dua tersilang. Tuh kan, bentuk bambu kan? Saya puluhan kilometer itu dalam posisi yang berbeda-beda. Peta itu keluar yang namanya huruf PIK. Langsung dia bilang, jangan nah berarti belum apa-apa udah dipen duluan. Sebetulnya kan nyantai aja kalau nggak ada soal. Ya, bisa jadi Anda, mana buktinya? Bisa jadi hurufnya sama. Ya mana PIK. Buktinya kan gitu. Kan saya bilang di peta, saya nggak boleh. Makanya asumsi, kan itu aja. Kok asumsi? Itu kan kata Anda. Beda kalau temuan di lapangan, di situ ada pengurutan. Coba bilang begini sekarang. Kalau dianggap untuk kepentingan reklamasi beda, kayak kasus yang di Bekasi itu kan. Menyatakan kayak kasus yang di Bekasi misalnya ada alat berat. Nah Anda boleh itu kalau orang benar itu siapa dia? Bang Mukri. Nggak mau belit-belit. Mau dipotong tertembak kalau saya maling, silahkan. Misalnya begitu. Kan begitu tuh kalau orang Bang Mukri sebentar ya. Kita Bang Muanas dulu. Bang Muanas, silakan. Saya sama orang yang nggak punya data gitu, cuma berdasarkan asumsi. Saya karena punya data makanya berani ngomong. Fitnah dan hoax aja seperti itu ya. Itu loh. Saya kira buang waktu aja. Saya itu adalah dokumen. Saya nggak menyebutkan diri yang masang-masang pagar. Dan memang nggak bakal. Karena pekerja lah yang masang. Soal mau diupahin dari mana terserah. Saya hanya menemukan huruf yang namanya PIK di dalam peta itu. Itu kata Anda, fitnah, hoax, buktinya mana? Itu aja kan? Nanti saya kirim, mana WA-nya? Catat nomor saya. Bahwa itu ada upaya proses hukum, kan itu. Catat nomor saya. Iya nggak? Ya kan, kecuali kalau dalam lokasi fitnah, itu buat ada, apa saya fitnah nggak boleh, ada kayak kasus yang di Bekasi itu kan, di Tarumajaya kan itu ditemukan tuh untuk proses reklamasi ada alat berat. Nah itu boleh ada menuduh bahwa itu pasti pengembang. Lah ini cuma bambu-bambu aja begitu. Kita kalau mau bikin yang lebih bagus, Anda ini butuh bagaimana? Saya udah bilang, kapan saya menuduh pengembang di dalam peta disebutkan ada namanya PIK. Kalau Anda semakin membantah, maka semakin benar dirimu. Nah, asumsi-asumsi seperti inilah yang kemudian menimbulkan sebentar, Bang Muanas. Bang Muanas, sebentar ya Bang. Oleh NGO, oleh orang, oleh kemudian saya ganti kamu itu, karena nggak mampu mengimbang secara Bang Mukri. Bang Mukri. Kalau saya pimpinan Anda, saya ganti. Iya, Bang Mukri, izin, Juno, Bang. Iya, semakin kamu membantah gitu ya. Bang. Ya semakin. Bang Mukri. Kan sebetulnya ya udah tadi, namanya mungkin bisa Bang Mukri, ada sama atau apa. huruf PIK di map di map tadi peta itu ada di mana, Bang? Maksudnya dalam skema atau perda atau seperti apa, Bang? Huruf PIK itu yang Anda sebut? Di lampiran peta peruntukan pemanfaatan pola ruang Kabupaten Tangerang di Pantai Utara, di situ tertera dibagi ada 7 blok ya. Blok 7 blok, ada yang berwarna kuning, berwarna biru dan berwarna hijau. Untuk kuning itu disebutkan untuk pemukiman, yang biru untuk pelabuhan, yang hijau untuk industri. Oke. Berarti lampiran peta ini yang Anda sebutkan tadi sudah ada izin sebenarnya, Bang ya? Bukan ada izin. Makanya ini saya bilang berulang-ulang untuk kepentingan siapa. Ya, kegiatannya belum ada tapi dia sudah mencantumkan angka luas. Berarti by design. Ada yang sudah memesan dari Bang awal. Muanas, tadi disebutkan ada lampiran peta dan ada huruf PIK seperti itu, Bang. Halusinasi, kita nggak mau tanggapin biar aja. Asumsi kok itu ngapain kita tanggapin. Kalau memang dia punya data, ya sajikan aja. Bukan kemudian diperdebatkan gitu. Jadi Sedayu Group kan ketakutan, padahal biasa aja sebetulnya. Oh ya nggak ada masalah lah. Yang kalau kan begitu cuma huruf PIK doang, kenapa juga takut? Ya kalau kebencian itu kita mau beralasan apapun juga kan. Ya kapan saya bermusuhan coba dengan PIK kalau saya benci-benci? Kapan kita? Fakta yang kemudian masyarakat ini sudah berkumpul memberikan pendapat, mengakui bahwa itu dia yang membuat untuk kepentingan abrasi. Masyarakat mana itu orang upahan? Kan begini ya, kan susah nih kan. Ada dikasih data yang membantah, diakui, ya kan? Terus orang mana? Coba. Nah, dia pakai asumsi. Bang Muanas, masyarakat yang Anda sebut mengaku ini dari mana datanya, Bang? Bang Muanas, temuannya seperti apa? Gimana? Yang Anda menyebutkan bahwa masyarakat yang mengaku ini temuannya dari mana, Bang? Loh, jadi berapa waktu lalu kan kemarin itu ketika ribut soal pagar laut, sebagian orang menganggap serius, kan dari kita membantah, bukan kita yang membuat.
Ya, kita nggak tahu karena itu berada di luar wilayah PIK. Wilayah PIK itu SK-nya cuma daratan. Ya, selesai kan? Kemudian kan ada pihak yang mengakui masyarakat. Ya kan, dari kelompok JRP dia beli patungan 1.000, 10.000, 7.000 dari swadaya, ada yang dipakai masyarakat bambu di situ buat untuk kepentingan tangkap udang, tangkap terang, yang paling banyak itu adalah tangkap kerang, kemudian untuk menahan abrasi. Kan itu video-videonya beredar tuh, kalau kita lihat. Baik. Artinya kan ini persoalan clear kan? PIK membantah, masyarakat kemudian sudah ada yang mengakui. Baik. Nah, iya kan? Kan itu lebih itu kan kita bicara fakta. Kenapa kita bicara asumsi bahwa itu akan dipakai buat reklamasi? Beda kalau dalam lokasi pagar itu ada alat berat, pasir dan sebagainya, barulah dituduhkan. Nah, saya kira itulah. Saya hanya bicara soal fakta dan data saja. Saya nggak mau. Bang Mukri, silakan singkat saja. Ya. Nah ini juga nih, selalu bilangnya asumsi-asumsi. Pernah baca nggak apa namanya Perda Tata Ruangnya? Pernah baca nggak? Nggak ada hubungan, Pak. Saya nggak mau tanggapi soal masalah pagar laut. Jangan bilang asumsi dulu, kalau belum baca dokumennya. Pagar laut itu serahkan saja Pak ke Kementerian Perikanan. Dokumen. Kalau misalnya kami memusuhi PIK, kapan juga kami pernah bermasalah. Yang kewajiban kami selaku wali lingkungan ada melawan siapapun yang merusak lingkungan. Ya, setuju Pak, setuju. Ya kan? Siapapun yang merusak lingkungan kita lawan gitu loh, kita lawan. Ya, terus kenapa Anda selalu keberatan kalau ngomong soal ada kayak gitu? Itulah yang saya bilang, mestinya nggak begitu. Anda itu membuat baik Bang Mukri, Bang Muanas, semakin nyari ruang untuk pembelaan diri. Coba Anda kan nggak dibantah. Makanya saya bilang kalau saya pimpinan saya ganti Anda. Bang Mukri, Bang Muanas, terima kasih. Waktunya habis sayang sekali ya. Kita boleh berdebat. Makasih Bang Mukri, makasih. Ya. Nggak ada. Kita baik. Bang Mukri, Bang Muanas, ya kita boleh berdebat panas, tapi tetap tadi kita sama-sama cooling down ya. Sompral secara manusia ya, saya mohon maaf ya. Baik. Namanya kita di luar konteks tidak apa-apa. ini Ini diskusi ruang publik terbuka ya untuk semua argumen. Terima kasih untuk Walhi dan juga Bang Muanas dari Sedai Group. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih. Kembali bersama kami, pemirsa. 40 siswa SD di Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di sekolahnya. Meski gejala keracunan tergolong ringan, kejadian ini harus menjadi alarm dan evaluasi bagi seluruh pihak terlibat program makan bergizi. Tim Puskesmas mendata satu persatu siswa SD Dukuh 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai temuan kasus keracunan makanan. Sebanyak 40 siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis berupa nasi, sayur, ayam, dan buah. Keluhannya beragam, mulai dari mual dan pusing hingga muntah. Diduga keracunan berasal dari menu ayam yang diolah kurang matang di dapur SPPG Kodim Sukoharjo. Usai laporan keracunan, seluruh siswa telah diberikan obat oleh puskesmas setempat dan tidak ada yang sampai rawat inap. Iya, 40 siswa. Itu kelas berapa Bu yang kelas 2 sampai kelas 6. Total ada berapa Bu? Ada 40 siswa. Meski gejalanya tergolong ringan, kasus keracunan ini harus menjadi alarm dan evaluasi bagi seluruh pihak, terutama pemerintah maupun satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ditunjuk. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Demi meminimalisir bertambahnya anggaran, Pemprov Jakarta akan menggunakan dana belanja terduga atau BTT untuk membantu program makan bergizi gratis agar penerima dari program makan bergizi gratis tersebut merata. Program makan bergizi gratis telah berjalan 2 minggu secara nasional. Implementasi program makan bergizi gratis masih menemukan beberapa kendala, mulai dari anggaran hingga penerimaan yang belum merata. Buktinya di Jakarta sendiri masih banyak siswa yang belum menerima program makan bergizi gratis pemerintah tersebut. Seperti SMP Negeri 191 Jakarta, menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis bertahap. Padahal sebagian besar siswa SMP Negeri 191 Jakarta Kebun Jeruk ini berasal dari ekonomi menengah ke bawah.
Merujuk pada data DTKS penerima Kartu Jakarta Pintar, yakni sebesar 67% penerima dari jumlah 845 siswa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya demi menyukseskan program makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya akan yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan anggaran dari dana BTT untuk membantu program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto. Padahal dana belanja tidak terduga seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti bencana alam, bencana sosial, serta kejadian luar biasa seperti perang, hingga mengendalikan inflasi. Meski demikian, anggaran BTT ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Akan ada program sewa gratis atau subsidi atau gimana caranya gitu ya. Kita akan mencoba bentuknya. Itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Dan nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan situasi secara teknisnya kita akan sampaikan juga. Dana BTT dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggaran dalam perencanaan. Sedangkan program makan bergizi gratis sendiri sudah memiliki anggaran tetap sebesar 427 triliun rupiah. Belum lagi dana BTT sendiri berpotensi dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran 71 triliun hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Usulan pembiayaan makan bergizi gratis melalui zakat ini disampaikan Ketua DPD Sultan Najamuddin pasca rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Misalnya skema pengumpulan dana hibah, zakat infak, dan sedekah. Dengan akuntabel dan transparan. Diharapkan bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menegaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain apalagi dari dana zakat seperti yang diusulkan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk
bangsa Indonesia kepada siswa-siswa pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarkan, dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa pemerintahnya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga lebih dari 8%, namun banyak elit Indonesia nyinyir akan target tersebut. Presiden Prabowo dalam sambutannya di kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia menyatakan saat awal kepemimpinannya optimis dan yakin bahwa Indonesia mampu melebihi target 8% pertumbuhan ekonomi. Di tengah optimisme tersebut, Prabowo menyayangkan banyak pihak yang tidak meyakini pemerintah bisa mencapai target. Prabowo pun menyindir bahwa kekurangan elit Indonesia adalah suka nyinyir dan susah melihat orang lain senang. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis. Saya percaya, saya yakin kita akan mencapai, bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir, karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri.